Halo, perkenalkan, nama saya Fedi Arta Yunanto dengan NIM 220411110012 dan selanjutnya teman Saya Muhammad Naban Asmarafian dengan NIM 220411100074. Ya, di sini tentang sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS TOP SIS. penjelasan video mengenai konsep sistem pendukung keputusan. 2. Metode TOPSIS. Yang ketiga, penghitungan data menggunakan metode TOPSIS. Apa sih sistem pendukung keputusan itu? Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System menurut Mann dan Watson adalah suatu sistem yang melakukan penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan permasalahan yang sifatnya semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Apa itu TOPSIS TOP SIS? TOPSIS ya singkatan dari Django for all the preference from simulated by ideal solution. TOPSIS itu suatu mengambil keputusan dengan berdasar solusi terdekat mudah ya atau solusi terjauh atau ya biasanya sulit. Skema itu kan kayak kita ya, ada kiri kanan. Jauh itu ada negatif, dekat itu positif. Ini jadi dia dekat ya. Itu memang solusinya kita mudah. Cuman kita paham kita udah mengerti. Tapi kalau udah jauh, solusinya memang ada. Cuman yang kita harus apa namanya? Ya agak sulit ya. Tapi ya memang kalau jauh atau makin dekat sama-sama ada punya solusinya. Tergantung ya. Sis dan waterfall itu bedanya apa ya? Ya, nah, oh ya, top list itu kan kayak apa ya? Misalkan rankingan gitu ya, 1, 2, 3 ada yang paling list itu kan. Nah, kalau dari top list TOP SLIS itu lebih condongnya ke rankingan atau enggak ya apa penilaian yang memungkinkan untuk apa yang paling enak atau paling apa solusinya tuh tepat gitu. Di saat ya kita menghadapi dengan angka atau enggak ya mungkin ya butuh apa penghaluran yang pasti. Bagaimana dengan waterfall? Nah, waterfall kan kayak air terjun. Eh, waterfall kan kayak apa ya namanya? Terjun air payung. Nah, di situ kan kayak apa namanya? Itu kan ada masalah terjun ya. Normalnya kita suatu gitu bisa diselesaikan. Akan tapi kalau misalkan ada yang anu sudah itu, masa apa ada rangkaian nih, ada yang masalah di mana? Nah, itu bisa apa coba dikembalikan di mana? Coba anu langkah selanjutnya. Itu aja. Ya guys, mau kayak ya kita main atau tunjuk tuh. Use case diagram metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata. Yaitu yang pertama, kita melihat alternatif keputusan terlebih dahulu, kemudian wisatawan memasukkan input kriteria. Yang tadi melihat alternatif keputusan, kita masukkan kriterianya, kemudian input bobot, kemudian dikumpulkan menjadi satu antara alternatif keputusan, wisatawan, input bobot, kemudian admin mengeluarkan inputan data wisata yang direkomendasikan. Untuk tahapan penelitian dengan data dengan metode TOPSIS yaitu yang pertama data dan kriteria bobot, kemudian data subdata kriteria dan bobot, kemudian perhitungan menggunakan TOPSIS, kemudian alternatif keputusan yang dihasilkan. Langkah-langkah untuk mengambil metode TOPSIS. Yang pertama yaitu membangun matriks keputusan ternormalisasi dalam TOPSIS. Kinerja dari setiap alternatif dihitung dengan menggunakan persamaan 1 pada persamaan 1, X adalah nilai alternatif dan rumus sebagai berikut. Yang kedua yaitu dengan membangun matriks
bobot ternormalisasi solusi ideal positif A dan negatif min dapat ditentukan berdasarkan pada rating bobot ternormalisasi YIJ seperti persamaan gambar nomor 2. Yang ketiga yaitu menentukan solusi ideal positif dan negatif. Dengan menggunakan matriks solusi ideal positif dapat dihitung dengan persamaan yang ketiga, sedangkan matriks solusi ideal negatif dapat dihitung berdasarkan persamaan yang keempat. Yang keempat yaitu menghitung jarak setiap alternatif keputusan dari suatu ide positif dan negatif. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dapat dihitung menggunakan persamaan yang kelima. Sedangkan jarak alternatif AI dengan solusi ideal negatif dapat dihitung dengan persamaan nomor 6. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan fasilitas. Fasilitas yang pertama yaitu yang utama tempat parkir, yang kedua toilet, yang ketiga musola, yang keempat penginapan, dan yang terakhir yaitu tempat makan. Selanjutnya tabel yang keenam itu transportasi, di mana tempat tersebut mudah dijangkau menggunakan sepeda motor, mobil, angkot, ojek, dan delman. Yang ketiga yaitu jenis wisata, yaitu termasuk wisata alam, budaya, ataupun sejarah. Dilihat dari tabel yang nomor 1 tadi, penilaian perhitungan Topsis yaitu mempunyai nilai 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, kemudian 4 baik, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Berikut ini adalah hasil pangkat kriteria dari untuk lanjutan hasil dari perhitungan Topsis. Perhitungan Topsis yang berikutnya yaitu membuat matriks ternormalisasi menggunakan rumus RIJ sama dengan XIJ akar sigma I pangkat M sama dengan 1 XIJ pangkat 2 X pangkat 2 IJ. Perhitungan Topsis yang berikutnya yaitu membuat matriks ternormalisasi menggunakan rumus RIJ sama dengan XIJ akar sigma I pangkat M sama dengan 1 XIJ pangkat 2 X pangkat 2 IJ. Ternormalisasi terbobot menggunakan formula 2 dengan rumus YIJ sama dengan WI dikali RI sehingga memperoleh hasil tabel seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu untuk mencari nilai minimal dan maksimal menggunakan rumus A plus sama dengan max Y1 Y2. Kemudian jika A min sama dengan min Y1 Y2 sampai Y ke N. Kemudian untuk mencari tabel ideal atau solusi ideal yaitu menggunakan DI plus sama dengan akar sigma J sampai sigma ke N J sama dengan 1 YI plus min YIJ pangkat 2. Berikut ini adalah tampilan dari hasil nilai dari perhitungan solusi ideal dengan cara idealnya. Kemudian ditentukan menggunakan rumus DI plus sama dengan sigma J pangkat N sama dengan 1 YI plus min YIJ pangkat 2. Jika
alternatif negatifnya dilambangkan dengan negatif. Bahkan kan nggak tahu kak, jadi sama temannya kan kendaraan. Nah, temannya nggak ada truk penumpang, ada motor, gitu kan. Ada bis, dan satu lagi itu mobil. Nah, ini mobil yang jarang pakai di Indonesia nih. Iya, nah, jarang pak. Tuh, iya. Terus dengan teman yang kita lewat mana? Lewat pelabuhan bisa, atau kita lewat jembatan ya, dengan teman yang kelihatan yang apa jalannya jauh, teman yang nggak suka ikut atau kata pandang orang, ya tetap aja dengan keselamatan yang ada di situ. Seperti ya klasifikasi dengan itu ada tiga, ya mungkin bisa 3 atau 4. Misalnya kalau ada tas lain angkutan ya tempat pribadi atau enggak tuh, ya kita bisa kereta api, kapal, dan pesawat. Nah, itu memang transportasi umum butuh biaya kan? Itu kita masukkan variabel yang kriteria, dan itu beberapa kriteria itu apa. Kita mulai dari destinasi, penetapan destinasi ya, kita pakai zona hotel. Terus apa, berangkat awalnya dari Bangkalan. Nah, habis itu pilih kendaraan. Paling penting adalah kita langsung ke hasil ya. Setelah itu kita apa, menghitung mulai dari rumus ya, banding terdekat dari jauh, terus banding apa, distance-nya plus distance min.